Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Firanda dengan NIM 2415008. Saya di sini akan menjawab soal UAS mata kuliah pedagogi. Soal yang pertama, apa yang kamu pahami tentang pedagogi dalam makna pendidikan, pengajaran, dan pelatihan? Jelaskan juga perbedaan yang mendasari ketiganya serta berikan contoh konkret dalam dunia pendidikan. Pedagogi merupakan ilmu yang membahas tentang proses mendidik manusia secara menyeluruh, baik dari segi intelektual, emosional, sosial, maupun moral. Dalam konteks ini, pedagogi mencakup pendidikan, pengajaran, dan pelatihan yang memiliki tujuan serta pendekatan yang berbeda. Pendidikan adalah proses pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh dan berlangsung dalam jangka panjang. Pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tapi juga nilai sikap dan karakter. Contohnya adalah penanaman nilai kejujuran dan tanggung jawab kepada siswa di sekolah. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan yang berfokus pada penyampaian materi pengetahuan dan keterampilan tertentu secara terstruktur. Contohnya, guru menjelaskan materi matematika di kelas dan memberikan nilai soal kepada siswa. Pelatihan lebih menekankan kepada penguasaan keterampilan praktis dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya, pelatihan keterampilan konseling dasar bagi calon guru, BK atau pelatihan penggunaan media pembelajaran digital. Perbedaan utama ketiganya terletak pada tujuan dan fokusnya, yaitu pendidikan membentuk karakter, pengajaran mentransfer pengetahuan, dan pelatihan meningkatkan keterampilan praktis. Soal yang kedua, jelaskan langkah-langkah yang Anda lakukan sebelum dan sesudah proses observasi ke sekolah. Sebelum melaksanakan observasi ke sekolah, langkah pertama yang saya lakukan adalah menentukan tujuan observasi agar kegiatan berjalan terarah. Selanjutnya, saya menyusun instrumen observasi seperti pedoman pengamatan dan pertanyaan yang relevan. Saya juga mengurus perizinan ke pihak sekolah serta mempersiapkan mental dan sikap profesional selama berada di lingkungan sekolah. Sesudah observasi dilakukan, langkah yang saya ambil adalah mencatat dan merangkum hasil pengamatan secara sistematis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menemukan kesesuaian antara teori dan praktik di lapangan. Setelah itu, saya menyusun laporan observasi secara objektif dan reflektif sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran ke depan. Selanjutnya, nomor ketiga, berikan contoh nyata hubungan antara psikologi dan religi dengan perkembangan peserta didik dalam pedagogi. Psikologi dan religi memiliki hubungan yang erat dalam mendukung perkembangan peserta didik. Dari sisi psikologi, pemahaman terhadap tahap perkembangan peserta didik membantu mendidik menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi emosional dan kognitif siswa. Sementara itu, religi berperan dalam membentukkan nilai moral, spiritual, dan pengendalian diri peserta didik. Contoh nyatanya, hubungan keduanya adalah ketika guru menanamkan nilai kesabaran, empati, dan tanggung jawab melalui pendekatan keagamaan yang disesuaikan dengan kondisi psikologi siswa.
Hal ini dibantu peserta didik berkembang secara seimbang antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Yang terakhir, berikan contoh apa saja yang harus dilakukan seorang pengajar BK ketika melaksanakan evaluasi pembelajaran di dalam kelas. Dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran di kelas, seorang pengajar BK perlu melakukan beberapa hal penting. Yang pertama, menentukan tujuan evaluasi untuk mengetahui perkembangan sikap, perilaku, dan pemahaman siswa. Yang kedua, menggunakan berbagai teknik evaluasi seperti observasi, angket, wawancara, dan refleksi diri siswa. Selain itu, pengajar BK juga harus menganalisis hasil evaluasi secara objektif untuk mengetahui kebutuhan peserta didik. Hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam merancang tindak lanjut pelayanan BK seperti bimbingan individu, kelompok, atau konseling lanjutan agar perkembangan peserta didik dapat optimal. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.